Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini senang sekali saya Cici Dahlia akan menemani pemirsa podcast IKN TV dimanapun saja, dan pastinya senang sekali ya hari ini hari Senin tanggal 23 Januari tahun 2023 di tanggal yang cantik ini. Mudah-mudahan pemirsa IKN TV dimanapun saja dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Yang penting sehat dan bahagia ya. Insya Allah semua aktivitas berjalan dengan lancar. Oke, baiklah, di kesempatan hari ini kita akan ngebahas satu topik yang berkaitan dengan serba-serbi Muswil Muhammadiyah Kalimantan Barat ke-15 ya. Dan tentunya saya bersama dengan seorang narasumber yang tentunya sudah tidak asing ya untuk rekan-rekan Muhammadiyah nih. Iya, kita langsung kenalan aja nih bersama dengan Bapak Kiai Ahmad Muhpahir SPDI selaku Ketua Syiar Musyawarah Wilayah Muhammadiyah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, kita kenalan dulu nih Pak. Bapak perkenalan diri. Tadi saya sudah menyebutkan nama Bapak, tapi boleh Bapak perkenalan diri lagi deh sama pemirsa podcast IKN TV. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa IKN. Saya kebetulan di Muhammadiyah itu di kepanitiaan sebagai Ketua Syiar Musyawarah Wilayah Muhammadiyah ke-15 dan Aisyah ke-11. Nah, jadi terima kasih nih sudah diundang. Mudah-mudahan tidak hanya hari ini mengundang saya. Iya, ya mudah-mudahan saja kita tunggu ya Pak ya. Itu aja Mbak perkenalan untuk sementara. Oke, baiklah. Ini ngobrol-ngobrol tentang musyawarah wilayah Muhammadiyah se-Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan insya Allah di tanggal berapa nih Pak? 3, 4, 5 Februari. Iya, ini nggak lama lagi loh Pak ya, sekitar berapa 2 mingguan lagi ya? Iya, kurang lebih 2 minggu, Mbak. Jadi untuk mencapai di 2 minggu ke depan ini pastinya sudah banyak persiapan yang dilakukan ya Pak. Iya. Di persiapannya kira-kira apa? Syiar apa yang udah dilakukan nih Pak? Tentu dalam rangka mensiarkan musyawarah wilayah setelah muktamar ya. Muktamar kemarin di Solo. Dilanjutkan dengan musyawarah wilayah yang ke-15 Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-11. Aisyah yang ke-11. Ibu-ibunya nih. Oh iya. Ibunya juga Muswil juga. Persiapan yang sudah kita lakukan diantaranya untuk mensiarkan, kami menyelenggarakan beberapa kegiatan, diantaranya kemarin tanggal 14 Januari launching logo Muswil. Launching logo Muswil dilanjutkan dengan pembuatan melalui media sosial yang diikuti kurang lebih 1.000 orang se Kalimantan Barat. Oke. Apa namanya itu ya? Kalau istilah sekarang itu begitu kami launching, kemudian bersama-sama membuat Kayak promosi lah ke media sosial seperti iya, itu melalui ya media Pak sosial, ya? promosi berkaitan dengan Musyawarah wilayah musyawarah ini. wilayah Muhammadiyah dan sekaligus menyampaikan musyawarah wilayah menggunakan logo yang sudah kita launching pada hari itu. Ini yang kayaknya ada tema memajukan Kalimantan Barat mencerahkan Indonesia itu ya Pak ya? Iya, itu tema besar. Tema besar Muswilnya. Iya, tema besar ke-15. Muswil. Saya juga langsung recheck nih Pak ya, untuk kegiatan yang dilakukan oleh kemarin-kemarin sebelumnya, mungkin dari ketumnya langsung yang udah menciarkan akan diadakan Muswil untuk tingkat di ranting-rantingnya kayak gitu ya Pak. Termasuklah Kalimantan Barat yang sudah akan melaksanakan kegiatan ini ya Pak. Pak tadi mengatakan bahwa ada Muhammadiyah, terus ada Aisyah. Nah perbedaannya apa nih Pak kalau boleh tahu? Kalau yang Aisyah itu yang ibu-ibu. Ibu-ibunya? Ibu-ibu Aisyah. Aisyah juga sama melaksanakan Muswil bersamaan ya, bersamaan kegiatannya. Kalau Muhammadiyah itu bapak-bapaknya? Bapak-bapak khusus bapak-bapaknya. Ya, yang Aisyah itu ibu-ibunya. Kalau ibu-ibunya juga mengelola pendidikan juga. Dia punya taman kanak-kanak Aisyah itu
banyak juga. Kemudian dia juga punya perguruan tinggi, ibu-ibunya, Perguruan tinggi. Polita namanya, yang berletak di eh, Ampera, Jalan Ampera. Itu ada Polita depan STKIP. Mm. Jadi kalau organisasi keagamaan Muhammadiyah ini memang fokusnya ke dunia pendidikan saja Pak atau bagaimana? Iya, untuk sementara memang yang menonjol itu di dunia pendidikan. Oh gitu. Sementara kita juga punya rumah sakit, Rumah sakit ada juga. ada Ya. rumah sakit. Cuman rumah sakitnya baru dalam bentuk seperti klinik gitu ya. Mm-mm. Klinik, insya Allah nanti pada tanggal 3 akan peletakan batu pertama, kita akan membangun rumah sakit di Iya. Ampera. Oh ya. Kemudian kita juga punya panti asuhan. Panti asuhan Itu di juga. Ya. bidang sosial ya. Kemudian banyak lagi yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka membantu umat ya, terutama umat Muslim ya, dan umat yang memerlukan pencerahan dari Muhammadiyah. Wow, ini mudah-mudahan nanti dengan adanya ketua yang baru ini bisa lebih lagi ya Pak ya, Iya, insya Allah. mensyiarkan tentang pendidikan, sosial maupun apapun itu. Ini ada kaitan dengan politik nggak sih Pak? Saya ngomongnya ya, Ada, ke arah-arah politik. Muhammadiyah tidak Bukan. berpolitik, Iya, tetapi tidak membiarkan kader-kadernya berada di politik. Gitu. Oke, baiklah. Nanti kalau berpolitik semua, siapa yang ngurus umat kan gitu. Iya betul juga ya Pak ya. Tapi biasanya kalau orang yang bergeraknya di bidang politik juga nanti ujung-ujungnya ke masyarakat, ke umat gitu ya Pak ya. Iya, cuman nanti susah Beda ya membedakan Pak ya. apakah dia mengatasnamakan organisasi atau mengatasnamakan politik Oh kan. iya betul sekali. Baiklah Pak, selanjutnya ini tadi ini kan kembali lagi nih Pak pada persiapan Bapak untuk musyawarah wilayah ini tentunya sudah ada orang-orang yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan gitu Pak. Kira-kira sudah berapa orang nih Pak kandidatnya? Menurut informasi dari Ketua Panlih, Panitia Pemilih itu yang yang terjaring dari beberapa pimpinan daerah Muhammadiyah se-Kalimantan Barat maupun Ortom itu ada sekitar 89 orang 89 orang yang diusulkan. yang diusulkan. Nanti setelah diusulkan oleh pimpinan daerah dan Ortom tingkat wilayah itu, nanti juga diverifikasi lagi oleh Panlih. Oke. Kemudian diminta kesediaannya. Ini 8 Biasanya dari orang yang dicalonkan itu biasanya ada yang tidak bersedia, kemudian ada yang tidak mengembalikan formulir kesediaan, ada yang memang tidak masuk dalam kriteria yang sudah ditentukan dalam pemilihan pimpinan wilayah Muhammadiyah. Kan ada aturan-aturannya. Betul-betul sekali. Sehingga nanti tinggal terjaring beberapa orang. Keputusan penjaringan itu nanti akan dimusyawarahkan dalam pleno. Plenonya nanti Pak Pleno ya. yang diikuti oleh seluruh pimpinan daerah dan diikuti oleh Ortom. Nah, peserta Muswil itu nanti akan melihat kriteria daripada calon-calon itu. Jadi kalau nanti sudah diputuskan, nah itulah nanti yang dipilih oleh peserta Muswil. Peserta Muswil itu nanti hanya cukup memilih 13 orang. 13 Iya, aja. dari sekian calon itu dipilih 13. Oke. Nah, nanti 13 itu dia musyawarah lagi untuk menentukan siapa ketua dari 13 orang itu. Oke, diseleksi lagi ya Pak ya. Jadi kita tidak milih ketua, tetapi memilih anggota pimpinan 13 orang. Nah, nanti yang menentukan siapa ketuanya, yang 13 orang itu yang menentukan. Kemudian di Muhammadiyah itu tidak mengenal suara terbanyak, kemudian dia ketua gitu. Tapi dia ditunjuk berdasarkan musyawarah itu. Baiklah. Kalau yang 89 itu se-Kalimantan Barat ya Pak? Iya, Kalimantan Barat yang dicalonkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah yang masuk ke panitia pemilihan. Nanti setelah 89 orang itu oleh panitia pemilihan dia akan disurati kesediaannya sekaligus melampirkan persyaratan-persyaratan yang minta oleh Panli. Oke. Kalau boleh tahu Pak, kriteria secara umumnya apa nih Pak? Ya pertama dia
sudah jelas ya, Muslim. berakhlak mulia, Oh, oke, gitu ya, udah pasti. taat kepada organisasi. Kemudian yang berikutnya dia memang kader Perserikatan Muhammadiyah ya, dan punya kemampuan punya kemampuan dan punya pengetahuan tentang kemuhammadian itu Oke. sendiri. Oke, gitu secara umum ya Pak. Pasti Secara masih umum. banyak lagi Iya, kriteria-kriteria masih banyak lagi. khususnya ya Iya, Pak ya. Mbak. Oke, baiklah. Nah, itu kaitannya dengan kandidat. Kalau sejauh ini untuk sistem pemilihannya itu Pak, sistem pemilihannya itu seperti apa Pak? Ya melalui penjaringan ya. Melalui penjaringan itu. Nanti panitia pemilihan itu menyurati pimpinan daerah Oh, tadi yang Muhammadiyah seperti Bapak sampaikan. Kalimantan Barat, kemudian menyurati Ortom, menyurati majlis dan lembaga. Setelah disurati, nanti masing-masing pimpinan daerah itu untuk memilih 13 orang. Ya, 13 orang itu nanti dipilih oleh masing-masing pengurus Muhammadiyah daerah. Setelah itu dikumpulkan ke Panlih. Nah, nanti Panlih mengumpulkan mendata berapa jumlah yang masuk yang diusulkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah. Setelah itu diverifikasi lagi. Setelah diverifikasi, orang yang kira-kira memang layak untuk masuk sebagai pengurus, nanti disurati kesediaan mereka untuk bergabung di Muhammadiyah. Kadang-kadang sudah dicalonkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah, kadang-kadang ada yang tidak bersedia. Gitu. Ada juga yang tidak Ada bersedia tidak ya bersedia, Pak ya? mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya, waktunya tidak ada. Karena di organisasi ini kan, ya kalau tanggung-tanggung itu lebih baik tidak usah. Betul. Nah, apalah artinya hanya sebuah nama di situ, ada di SK, tapi tidak aktif itu kan Tidak aktif. percuma aja. Oke, Gitu kan. baik. Untuk kinerjanya Pak, ke depan misalnya setelah terpilih nih Pak, setelah terpilih mungkin yang awam lah, termasuk saya mungkin awam nih untuk Muhammadiyah itu organisasinya seperti apa sih bergeraknya gitu ya. Tadi kan Bapak udah sampaikan bergeraknya di bidang pendidikan, sosial. Kinerjanya sejauh ini itu yang sudah dilakukan gitu loh Pak, yang sudah dilakukan mungkin oleh ketua sebelum-sebelumnya itu apa Pak? Jadi Muhammadiyah ini kepemimpinannya itu kolektif kolegial, Mbak. Jadi nanti setelah dia terpilih, tentu dia punya tanggung jawab terhadap program yang dibuat. Nah, kan ada penyusunan program itu. Nah, dari program itulah nanti mereka itu melakukan kewajibannya untuk melaksanakan program yang mereka buat. Ada program di bidang pendidikan, ada program di bidang sosial, ada program di bidang dakwah, amal ma'ruf nahi mungkar, dan banyak lagi ya kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan, termasuk pembinaan terhadap internal Muhammadiyah sendiri. Yang saya tahu juga ini Pak ya, kalau organisasi Islam Muhammadiyah ini terbesar ya Pak ya di Indonesia. Sudah semua provinsi ada Pak Muhammadiyah pasti ada ya Pak ya. Ya, sudah ada semuanya, dan bahkan mereka sudah punya, hampir semua punya amal usaha. Cuman amal usahanya masih difokuskan di bidang sosial, panti asuhan dan pendidikan gitu aja ya. Oke, baik. Berarti kalau di Kalimantan Barat ini emang sudah ada kayak tadi Bapak sampaikan pendidikan, sekolah, universitas yang sudah ada. Dalam waktu dekat ini juga akan ada pembangunan rumah sakit gitu ya Pak ya. Selain itu Pak, sekolah, universitas, rumah sakit, pesantren mungkin? Insya Allah pesantren juga sekarang ada. sudah ada sebagian, cuman masih belum sebesar di daerah Jawa. Kita hanya dalam bentuk tahfiz Quran aja dulu, dan kelasnya juga tidak begitu banyak. Tapi insya Allah ke depan di periode ini kita juga akan memprioritaskan pondok pesantren ada di Kalimantan Barat nih, pondok pesantren Muhammadiyah ya. Insya Allah kalau diizinkan oleh Allah gitu ya. Karena berkaitan dengan SDM ya, kemudian dan uang juga itu. Baik, ini program dari ketua yang baru juga nanti ini ya Pak. Mudah-mudahan terlaksana ini ya Pak ya. Ini positif sekali pastinya. Baik, ini kita sudah ngobrol
cukup banyak tentang persiapan-persiapan yang akan dilaksanakan untuk musyawarah wilayah. Yang sempat saya cek-cek juga ini Pak, ada juga pemeriksaan kesehatan ya Pak ya. Jalan sehat juga akan ada dilaksanakan Iya. juga nanti nih Pak. Ada door prize juga nih. Iya. Ini seru sekali sepertinya kegiatannya ini Pak. Iya. Ini di tanggal 3, 4, 5 itu macam-macam kegiatan yang akan dilakukan nanti ya Pak ya. Iya Mbak. Jadi dalam rangka syiar Musyawarah Wilayah Muhammadiyah ini kita menyelenggarakan beberapa kegiatan. Di antaranya tadi sudah saya sampaikan launching logo, kemudian nanti ada jalan sehat dan pemeriksaan gratis, kemudian ada lomba ucapan selamat muswil ya, Oke. berhadiah se-Kalimantan Barat. Oke. Total hadiahnya cukup banyak ya. Oke. Kemudian ada bazar. Nah, bazar ini nanti kita mulai dari hari Jumat sampai dengan hari Ahad. Oke, ada bazar juga ya. Bazar ada Mbak. Oke. Bazarnya dipusatkan di Universitas Muhammadiyah. Kemudian pada saat hari Jumat sore itu ada tablik akbar. Ada tablik akbar Tablik juga. akbar untuk umum juga dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah. Kemudian narasumbernya juga dari Jakarta kita Di Jakarta. datangkan. Oke. Nah itu kegiatan-kegiatan yang sebagai awal ya pramuswil. Pramuswil. Kalau kami mengistilahkan itu siar muswil. Gitu. Oke. Itu sebelum diadakannya musyawarah Iya. wilayahnya Pak ya. Tapi kemarin sudah dilaksanakan pleno 1 Mbak, lupa saya tadi disampaikan sudah dilaksanakan pleno 1 secara daring. Oh, secara daring sudah Iya, dilaksanakan sudah pleno 1. dilaksanakan dalam rangka untuk mempercepat ya pelaksanaan muswil ini. Karena kita walaupun sudah diberikan kebebasan seperti ini, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Betul. Nah, jadi kami awali dulu dengan pleno 1. Pleno 1 itu materinya berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pimpinan wilayah Muhammadiyah. Kemudian laporan pertanggungjawaban pimpinan wilayah Aisyah. Nah, sekaligus tanggapan dari daerah-daerah berkaitan dengan program kerja yang sudah disampaikan oleh pimpinan wilayah. Kemudian nanti pimpinan wilayah juga akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari daerah itu nanti masuk dalam tanggal 3, 4, 5 itu. Tanggal 3, 4, 5 itu Pak Itu ya. nanti ada tanggapan dari pimpinan wilayah berkaitan dengan beberapa masukan dari daerah-daerah itu. Gitu. Oh, gitu. Untuk musyawarah wilayahnya itu tadi ini kan yang pelaksanaan muswilnya itu 3, 4, 5 ya Pak. Iya, itu Terus memang kita laksanakan 3, 4, 5, tetapi sebelum itu kita sudah dilaksanakan pleno satunya gitu Pak. Untuk kegiatan-kegiatan lomba jalan sehat dan pemeriksaan kesehatan ini mungkin sebelumnya sudah Sebelum-sebelumnya dilaksanakan. Mbak. Oke. Sekarang sudah dibuka pendaftaran bazar, kemudian lomba ucapan selamat, kemudian tablik akbar itu bagi teman-teman yang ingin bergabung, kemudian jalan sehat dan pengobatan gratis itu juga akan dilaksanakan. Pasti seru sekali ya Pak ya, kalau saya dengar dari persiapannya aja, wow ini seru sekali. Terus nanti pada saat muswilnya biasanya, ini kan musyawarah ya Pak ya, pasti banyak sekali kepala ini untuk menyatukan satu pendapat atau satu tujuan. Ini biasanya berbagai macam pendapat lah dari masing-masing kepala. Ini bagaimana? Apakah nanti akan ada gejolak gitu Pak ya, dinamika yang kayak gimana biasanya Pak? Seperti apa Bapak menanggapi hal itu? Ya insya Allah kalau dari Muhammadiyah ini ya, terutama di Kalimantan Barat ini tidak pernah terjadi hal seperti itu karena memang sudah kita kondisikan dengan ketentuan-ketentuan yang awal sudah disampaikan ya, kan di dalam pleno 1 itu juga disampaikan jadwal materi, kemudian bagaimana mekanisme persidangan itu sudah disampaikan. Ya kalau ada persoalan-persoalan siapa yang mau calon ini kan biasalah dalam dinamika itu ya. Tetapi pada saat pelaksanaannya ya kita biasa-biasa. Kemudian pelaksanaan pemilihan kita pakai voting Mbak. Jadi cara langsung,
tidak manual Mm-mm. tulis seperti pemilu itu enggak. Enggak. Kita memang sudah agak sedikit modern, tinggal menggunakan HP ya. E-voting ya namanya istilahnya Iya. itu ya. Heeh. Nah, nanti tinggal di barcode dipasang begitu, sudah muncul, tinggal kita pilih siapa-siapa. Oke, Sudah, jadi baik. Sudah pada modern saat ya. selesai sudah tahu siapa suara terbanyak gitu. Oke, itu lebih aman juga ya Pak Iya, ya, lebih seperti aman, itu lebih ya. aman dan lebih cepat. Lebih cepat dan insya Allah ya pemilihan musyawarah wilayah ini tetap aman lah dari dulu Iya, sampai sekarang ya iya, Pak ya. Mbak. Nah untuk itu mungkin ada harapan-harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada ketua yang baru nanti atau pada proses pelaksanaan untuk muswil nanti ini seperti apa Pak? Baik, melalui podcast IKN ini, mudah-mudahan teman-teman di daerah Muhammadiyah dapat mengikuti. Ada beberapa hal yang perlu mungkin kami sampaikan. Pertama, bagi seluruh peserta, silakan mendaftar melalui pendaftaran secara online dan lain sebagainya, kemudian melihat jadwal-jadwal yang sudah dikirim melalui media sosial, kemudian tentu dalam pelaksanaan Muswil Muhammadiyah ini kita berharap dapat membuat program-program yang baru, dari kemudian dapat memilih pemimpin-pemimpin yang baru. Harapannya ke depan Muhammadiyah lebih dewasa, Muhammadiyah lebih bermanfaat keberadaannya bagi masyarakat, khususnya bagi umat Islam dan pada umumnya bagi masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi keberadaan Muhammadiyah ini sangat dirindukan gitu oleh masyarakat, sehingga kita betul-betul dalam Muswil ini mendapat menyusun program-program yang dirasakan keberadaan oleh masyarakat. Kemudian pemimpin-pemimpinnya yang dipilih adalah orang-orang yang memang kredibel di bidang organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan ya Pak ya. Dan pastinya juga tujuannya juga tidak hanya untuk khusus masyarakat Muslim saja, tapi seluruhnya ya Pak ya, Mbak, seluruh agama ya Pak ya. Iya. Kita menyatu saudara namanya ya Pak ya, tapi saling membantu, saling mengayomi satu sama lain ya. Mudah-mudahan untuk kita semua ya bisa terus berpikir positif dalam segala hal dan tentunya sesuai dengan tema besar yang sudah disampaikan, sudah dibuat oleh Muswil ke-15 ini, memajukan Kalimantan Barat, mencerahkan Indonesia ya. Dan mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak tadi ya, mudah-mudahan dapat semua diterima dan juga dapat dilaksanakan juga dengan lebih baik lagi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, Bapak, demikian mungkin ada lagi tambahan atau apa yang mau Bapak sampaikan? Saya pikir Mungkin salam-salam juga Pak. ya, pertama kami atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah sekaligus atas nama panitia mengucapkan terima kasih pada IKN yang sudah mengundang kami pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan karena kami di Muhammadiyah itu kan punya majelis tablik ya. Majelis tablik itu yang membidangi tentang dakwah. Nah, barangkali kami bisa diundang kapan waktunya sehingga kami bisa kembali berada di ruangan ini untuk bersama-sama menyampaikan kaitannya dengan masalah-masalah keagamaan ya. Baik, pasti Pak, langsung saja nanti koordinasinya sama bos kami Pak Hadin. Terima kasih Bang. Bang Adin. Oke lah kalau begitu kita cukup sampai di sini ya untuk bincang-bincang kita. Mudah-mudahan nanti ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Kita diundang lagi di sini. Saya tetap nge-hostin Bapak juga ya. Yang ngarep banget ya. Iya dong Pak ya. Oke, baiklah kalau begitu untuk pemirsa IKN TV,
Kalau misalnya ada kritik, saran yang ingin disampaikan, boleh juga langsung melalui Instagram ya, Instagram podcast IKN TV, langsung aja. Oke, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Saya Cici Dahlia dan Bapak Ahmad Mufahir. Sampai ketemu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.